Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Abi, kali ini kita jalan-jalan di Masjid Keramat Megu ya guys, di Masjid Syekh Abdullah atau Masjid Atas Angin ya guys. Di sini banyak banget yang perlu kita tahu dari sejarah Masjid Merah ini ya guys, yang di Megu. Nanti kita masuk ke dalam masjid ya. Kita nanya-nanya sama para alim ulama yang di dalam. Oke guys, kita masuk ya. Nah sahabat Abi, kita udah di depan pintu Masjid Keramat ya guys. Nah, ini pintu depan Masjid Keramat. Kenapa lebih pendek? Itu supaya kita bisa bersopan santun ketika menghadap atau masuk ke halaman masjid ketika mau ibadah sholat ya. Kita masuk ke sana ya, ke arah sana. Yuk. Halo, assalamualaikum. Nah, sahabat Abi, di sini ada gubuk ya. Nggak tahu gubuk apa. Nanti kita nanya langsung ke sepuh sini ya. Itu juga ada ulitan guys. Itu dari alang-alang dan tihangnya itu ada berapa itu? 3, 5, 7, 9, 19 guys tihangnya. Dan di samping ini nih ada pohon besar yang pohon apa ini? Pohon beringin ya, yang cukup rindang dan cukup besar guys. Ya. Masjid ini konon katanya di dalam itu ada 9 pintu guys. 9 pintu mencirikan, nanti kita deh filosofinya apa, dan nanti kita tanya langsung ke yang imamin di masjid ini ya guys, di Masjid Keramat Megu ya. Nah sahabat Abi, ini masjidnya ya, Masjid Keramat Megu Pleret ya, khususnya ini di kota Cirebon ya guys. Dan halamannya ini cukup luas ya. Tuh guys, itu gapuranya itu, yang gapura utama tadi yang saya masuk. Dan ini gubukan bulitan ini katanya diganti setiap tahun guys. Atapnya itu, yang atap ininya katanya diganti setiap tahun. Dan ini dari alang-alang ya, ininya itu diganti setiap tahun guys. Dan tadi kita masuk dari pintu yang dendek itu, yang pendek itu. Dan ini masjid pohon beringin yang tadi. Oke, kita masuk ya. Nah sahabat Abi, itulah sedikit halaman di Masjid Keramat Megu ini ya, di Pleret, khususnya di kota Cirebon ya guys. Buat kalian wajib datang ke masjid bersejarah ini, jangan sampai tidak. Wajib tahu ya. Cirebon itu bukan untuk sekedar tahu ya, dan harus banyak digali tentang sejarahnya kota Cirebon ini. Buat uduh ya. Nanti baru kita masuk ke halaman masjid yang di tengah-tengah ada 9 pintu. Ini tempat wudhu ya, tempat wudhu Masjid Keramat Megu ya, Pangeran Atas Angin. Nggak tahu nama aslinya siapa. Nanti kita nanya langsung ke para alim ulama yang setempat ya guys. Ini cukup luas ya. Bangunan masjidnya ini cukup megah banget. Masya Allah, tabarakallah. Wajib ya buat kalian semua sahabat Abi datang ke masjid bersejarah ini ya guys. Kita masuk ya. Kita masuk dulu ya. Nah sahabat Abi, sekarang kita sudah di dalam masjid. Di pas pintu masuk masjid ini, tengah-tengahnya ada bata merah ya guys. Di sini ada bata merah tengah-tengah sini. Nanti kita tanya-tanya langsung ke alim ulama yang di sini guys. Ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, pintunya itu kecil banget kalau mau masuk ya. Itu paling 80 cm ya.
pintunya ini. Sahabat Abi, nanti kita tanya-tanya ya. Nanti kita nanya apa sejarah di sini ini. Biar sahabat Abi tahu juga gitu. Dan di sini ada papan yang istilahnya buat ditaati bagi para jemaah masjid yang sholat di sini ya. Inilah guys. Dan yang di sebelah kiri ini, yang ini khusus untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang sholat. Dan pintunya itu di sini ada, yang pintu gerbangnya itu ada 6 ya. Ada 6, nanti yang di sana ada 9. Pintu samping masjid dan lebih dendek lagi ya guys. Yang ini. Tapi kita lihat ke arah pengimaman ya. Nanti selebihnya kita nanya nih ke kuncennya atau yang imamin di masjid ini guys. Khususnya buat warga kota Cirebon, wajib ya kita harus datang ke masjid bersejarah ini loh. Di situ juga ada sumurnya. Masya Allah, tabarakallah, airnya itu dangkal banget. Dangkal banget sampai ketika datang kemarau pun tetap masih banyak airnya ya. Kita lewat ke sana ya. Nah sahabat Abi, di samping masjid itu ini tempat wudhu yang dulu ya, yang zaman dulu itu. Dan ini sumurnya guys, masih pakai timbahan ya. Dan ada juga yang udah majunya pakai sanyok ya. Dan sumurnya itu, wih, cuma 2 meteran sudah kelihatan airnya. Masya Allah. Nah sahabat Abi, konon katanya di tengah-tengah masjid di belakang pengimaman itu ada pintunya itu 9 guys. Ini loh yang ini. Yang depan dulu itu ada 3 ya. Yang di depan ini, pintu depan itu ada 3. 1, 2, 3. Ini depannya ya guys. Nah kita coba yang sampingnya. Samping masjidnya itu pintunya itu ada 3 lagi guys. Karena ada jumlahnya itu ada 9. Nah ini samping sebelah kanannya. Ini pintu juga. 1, 2, 3 guys. Nanti kita nanya ya, kenapa dan kenapa pintunya itu 9 gitu. Masya Allah, indah banget, tenang banget. Dan yang 3-nya lagi itu samping sebelah kanan, khusus buat ibu-ibu ya, para kaum wanita yang sholat di sebelah kiri adanya. Nanti kita intip sebentar ya, mumpung lagi nggak ada jamaahnya, nggak ada ibu-ibunya. Dari sini aja. Nah, ini untuk ibu-ibunya ya. Dan itu juga ada 3 guys. Itu sama yang itu, sama yang di ujung sana 1. Jadi jumlahnya itu ada 9 guys. Nah sahabat Abi, konon katanya masjid ini dibangun tahun 900 Masehi ya guys. Dan katanya bikin pondasi ini Pangeran Tasangin ini sebelum 1900 Masehi itu sudah bikin pondasi masjid ya. Dan masjid ini seluas 47 kali 38 guys. Dan yang samping itu, yang di depan tadi ada saungan itu yang pembangunan lama dan sama pohon tadi, sama yang pintu 9 tadi, dan yang batah merah ini guys, yang perlu kita tanyai. Yang depan, yang ada gubukannya itu, sama batah merah ini, dan pintu 9-nya yang wajib kita tanyakan tentang sedikit sejarahnya mengenai Masjid Keramat Megu ini. Nah sahabat Abi, kali ini kita ketemu dengan sepuh kita yang di Masjid Keramat Megu ini ya.
Nanti kita sedikit nanya-nanya ke beliau atau minta nasihat dari beliau sedikit buat bekal kita nanti, dan lebihnya lagi kita nanya ke beliau langsung ya. Assalamualaikum Abah, saya Zakir dari Palimanan. Abah Rasid ya Pak? Saya dari Palimanan, sedikitnya kami minta waktunya Bapak Rasid dan yang tahu mengenai sejarah Masjid Keramat ini Pak. Ini ada 3 makhluk. Satu yang disebut buyut atas angin Oh, buyut atas angin ya Pak ya? atau Qiyabullah. Atau Qiyabullah ya? Dia bersama istrinya Nyai Saroh. Bersama istrinya Nyai Saro guys. Dan putranya Dan putranya namanya Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman ya. Iya, Sayyid Abdul Rahman itu namanya cukup banyak juga namanya ya. Ya, beliau bergelar Ki Gede Megu. Ki Gede Megu ya. Pangeran Arya Tasangi. Jadi beda Buyut Megu sama Ki Gede Megu itu. Oh, ampun. Mohon Iya, maaf. jadi Buyut Megu itu Ki Abdullah, Ki Gede Megu, Pangeran Arya Tasangi atau Sayyid Abdul Rahman. Oh gitu ya Pak ya. Sayyid Abdul Rahman Al-Qadirin. Al-Qadirin. Iya. Masjid ini dibangun dari tahun berapa Pak? Dari tahun ke-9 yang di Masehi dinaikkan itu. Iya, tapi itu juga masih belum permanen. Belum permanen ya Pak? Iya, masih belum permanen. Dipermanen itu oleh Pangeran Arya Tasangin. Pangeran Arya Iya, Tasangin. setelah Pangeran Tasangin kan Gumelar bersama Wali Songo, jadi abad ke-15an mulai dipermanen dinaikkan, itu abad ke-15 Ke abad 15 ya Pak ya? dinaikkan itu. Dinaikannya itu. Iya, Alhamdulillah. sampai ibadah seperti ini tuh abad ke-15. Kalau dulu sebelum tahun Masehi memang udah berdiri masjid, Iya Pak. tapi masih menyamar ya, namanya menyamar, sama dengan Tasid juga di sana ada. Oh, ada peninggalan beliau juga di sana. Iya, terus yang bangun juga ada. Iya. Dulunya itu masjid itu cuma fondasi doang. Jadi orang-orang Buddha Hindu kan memuja. Betul. Nah, kalau kita orang Muslim kan ibadah. Ibadah Untuk menyamar, dia memakai pamujan. pemuja, Padahal itu memuji. memuji. Memuji, kalau orang Buddha itu memuja, Iya. orang kita muji orang Islam. Jadi disamarkan pamuja. Pemuja. Itu tempat penglihatan tempat ibadah. Iya Pak. Banyak waktu tahun segitu kan Buyut Mubatasang ya orang tuanya. Iya. Abdullah itu masih pakai gelar Sang Hyang. Hmm. Banyak orang-orang belajar mengaji seperti di Tasik, Sang Hyang mau juga punya murid. Alhamdulillah. Cuman karena ada amanah dari Syekh Abdul Qadir Jailani untuk jangan dulu terang-terangan sih Islam secara terang-terangan, Betul Pak. karena orang Buddha Hindu ini lagi kuat-kuatnya. Lagi kuat-kuatnya waktu itu ya Pak. Ya, maka dengan gerakannya Sang Hyang ini, padahal Muslim ya, Sang Hyang itu orang Muslim, Iya. dengan mengajarkan ajaran agama Nabi dulu. Betul Pak. Jadi contoh di Medina ada salah satu santri yang ingin belajar itu Buyut Megu masih waktu itu masih Sang Hyang. Masih Sangyang ya Pak. Ditanya sama Kiai Sang Hyang, kamu mau belajar sama saya? Saya tanya, kamu mengimani siapa? Betul. Dijawab Yang Widi. Yang di Kalau kamu ingin mengimani Yang Widi, sembahlah Yang Widi, jangan meminta kepada yang lain. Nah, ditanya lagi, kamu mengimani Nabi siapa? Ada yang jawab Nabi Sulaiman. Oh gitu. Kalau kamu mengimani Nabi Sulaiman, kamu harus tahu ilmu Sulaiman. Maka diajarkanlah ilmu Nabi Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah. Seperti Sulaiman itu ibadahnya rajin, Betul Pak. puasanya kaya juga nggak medit, sodako, nah itu dia yang diajarkan. Alhamdulillah. Sampai akhirnya jadi Porok Sangyang yang Gumelar di tanah Jawa ini cara syiarnya itu seperti itu. Gitu ya Pak ya. Karena ini memang amanah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bisa syiar Islam secara terang-terangan
dengan ajaran Nabi Muhammad, nanti datangnya Wali Songo. Wali Songo. Maka 500 tahun kemudian datanglah Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, beliaulah yang menggerakkan syiar Islam di darat Jawa. Nah ini Mbak, di masjid ini tuh ada pintu yang 9 itu, filosofinya apa tuh Mbak? Iya, jadi kalau kita Jawa ini kan nggak jauh dari 9 wali ya. Oh gitu. Iya, karena kita juga kalau mau sholat 5 waktu itu dalam 5 waktu Isya, Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh itu kan syahadatnya 9. 9 ya Pak ya. Ya, itu simbol. Simbol ya Pak. Jadi 9 ini syahadat 9 kali kita baca dalam 5 waktu. Sholawatnya juga 9 kali. 9 kali. Terus juga kita punya 9 lubang. Iya, anggota tubuh kita ya Pak ya. Anggota tubuh kita itu yang wajib disyukuri 9 dan harus bisa mencegah kekufurannya. Kekufurannya, nauzubillah, betul Pak. Jadi 9 lubang ini 9 mensyukuri nikmatnya, 9 menghindari kekufurannya. Nauzubillah. Jadi 99 Asmaul Husna Iya. yang di Quran itu kita harus bisa menjalankan 9 lubang kita. Itu yang disebut 9 pintu. Alhamdulillah sahabat Abi. Jadi di Masjid Megu ini banyak banget filosofinya dan banyak banget kita dapat ilmu dari abah kita, Abah Rosid ya Pak ya. Dan nanti kita nanya lagi nih yang masalah, bukan masalah sih, yang itu tuh Bah, di depan gapura itu kan ada bangunan yang atapnya dari kulitan ya Bah ya. Iya. Itu namanya Balai Mangu. Oh, Balai Mangu ya Bah. Iya, balai tempat. Sebenarnya kan kita nggak boleh duduk-duduk di masjid ya. Iya. Harus jaga di sana. Kalau yang mau duduk-duduk Iya. gitu ya Bah ya. Jadi kita apa ya? Kalau tafakur sholat mah di sini Iya. silakan. Iya. Kalau Mau ngobrol, mau jakaron Di sana. gitu di sana ya Pak ya. di sana. Oh gitu. Nah, denger lagi gini Pak. Iya. Katanya Wolitan itu digantinya setahun sekali, betul nggak sih Pak? Betul. Alhamdulillah. Jadi namanya Mamayu. Memayu ya Pak? Mamayu itu dalam bahasa Sanskerta itu artinya diperbaharui setiap setahun sekali. Setiap tahun sekali. Memayu itu artinya memperbaharui Memperbaharui. setahun sekali ya Pak? Iya, bertepatan dengan apa tuh? Yang pergantian buku itu apa ya? Lupa. Maulud Nabi. Setelah Maulud, Syawal, Suro, Maulud di bulan Suroknya itu. Oh, di suroknya ya Pak? Iya. Cuman itu terkadang tergeser kita bagaimana resmi dan kata Gunung Jati kan. Kadang-kadang kalender kan bergeser. Iya, geser. Seberapa Jadi hari ya Pak ya? setelah Gunung Jati terus ini baru pergantian Maulid. Rutin berarti diganti ya Pak itu ya? Rutin alhamdulillah setiap Alhamdulillah. tahun. Nah itu simbol bahwa setiap setahun sekali manusia juga diganti bukunya oleh Allah Ta'ala di sana. Bukunya. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya setiap tahun kita harus berganti. Pergantian ini menyimbolkan kalau bisa harus juga ini. Kita ibadah itu harus bisa meningkatkan ibadah yang lebih baik. Lebih baik lagi. Amin ya Itu Rabb. artinya simbolnya. Subhanallah, sahabat Abi. Tadi kita itu ada gapura yang buat duduk-duduk di depan itu ya, pas masuk pintu yang dengdek itu, yang kita sampai ngerunduk itu maksudnya itu kita biar bersopan santun ketika masuk ke tempat ibadah, musola atau masjid gitu guys. Nah, sedetail itu orang tua kita zaman dulu untuk membikin pribadi yang santun, menghargai dan menghormati, sampai membikin tadi tempat pendopo buat ya ngumpul. Kata beliau, ulama kita, guru kita ini, kalau mau ngobrol-ngobrol ada tempatnya sendiri, kalau mau buat ibadah atau tafakur itu khususnya di dalam masjid gitu. Masya Allah, saya jadi malu karena saya sering nongkrong di masjid, saya sering ngobrol di masjid, saya jadi malu dan saya jadi lebih tahu. Alhamdulillah buat sahabat Abi, wajib ya buat kalian datang ke masjid bersejarah ini. Nanti ada beliau yang akan menjelaskan detailnya dan nasihatnya buat kita semua. Nah, segini dikit lagi ya Pak ya, Mbak. Yang di belakang kita ini kan lihat ya. Yang di belakang kita ini kan ada
Batam Merah ya, Bah? Iya, Batam Merah. Itu kuburan apa makom, Bah? Petilasan. Patilasan berarti makom ya, Bah ya, bukan kuburan ya, Bah ya. Makom gitu berarti ada sedikit sejarah yang ditaruh di situ ya, Bah ya. Iya, jadi. Alhamdulillah. Jadi jangan salah kaprah ya, guys. Di situ itu bukan kuburan, itu makom karena ada sedikit sejarah dari Pangeran Atas Angin atau Syekh Abdullah. Syekh Abdullah. Barakallah, alhamdulillah. Nah, ini lebih jelas, guys. Jadi jangan salah kaprah nanti disangkanya orang NU di masjidnya ada kuburan, bukan ya? Bukan. Itu sejarah. Mengenang sejarah perjuangan orang tua kita dulu itu nggak gampang, guys. Dua agama di Islam itu yang perlu kita luruskan. Datang Islam ke Indonesia itu Syiah dan Sunni, guys. Orang tua kita itu menolak dua bendera ini, Syiah dan Sunni. Islam di Indonesia Islam, bukan Syiah atau Sunni. Betul begitu, Pak? Alhamdulillah ya Rob. Jadi buat kita kaum muda-mudanya jangan sampai terpecah belah. Ya, tetap jadi pribadi yang BSD, bahagia, syukur dan damai. Nanti kita nanya lagi nih, yang tadi Batam Merah tadi, ya Pak ya? Iya. Sedikitnya Batam Merah itu gimana Pak ceritanya? Iya, jadi itu Batam Merah. Merah itu kan lambang simbol amarah. Ini putih semua. Iya, dalamnya Tapi manusia itu pasti ada merah Subhanallah, betul. yang disebut amarah itu. Amarah itu. Tapi filosofinya, walaupun merah itu kecil, yang lebih kuat itu putihnya. Iya. Iya, jadi kita harus bisa mengutamakan keputihannya, kita kemutmainannya. Amarah harus kita tekan, sembunyikan. Jadi sebenarnya itu simbol juga sih. Simbol ya Pak ya. Manusia itu nggak lepas dari amarah, tapi kita harus meluaskan mutmainahnya. Kita tekan amarahnya karena keberhasilan itu dari kesoberan. Seperti Rasulullah itu kan yang paling besar nafsunya kan Rasul. Tapi nafsu apa ya? Itu mutmainahnya, bukan amarah. Makanya Rasul tembok dilegai nggak marah. Marah ya Pak ya. Itu menekan amarah. Mutmainah yang muncul. Nah, keberhasilan Rasul itu karena Kesabarannya beliau ya Pak. memunculkan mutmainahnya ini. Akhirnya mendapatkan sahabat banyak, Barakallah. menaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Alhamdulillah. Nah, ini warisan Rasulullah adalah walinya, Walinya ya Pak ya. ya kan? Iya betul. Walinya itu adalah warisan dari Rasul. Betul. Beliau bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Betul. Beliau sabar. Sunan Gunung Jati sabar. Pangeran Cakrabudi juga sabar. Kenapa? Ingin memerdekakan Islam di tanah Jawa itu harus mengalah, Iya ya Pak. mengalah amarahnya, tapi mutmainah bergerak. Bergerak. Subhanallah. Makanya syarat syiarnya pun nggak sama ya. Iya Pak. Namanya wali kan diberi ilmu oleh Allah kan hakikat. Dengan hakikatnya beliau nggak pakai dakwah, tetapi dia langsung terjun ke lapangan, bawa beras. Misalkan ada orang Buddha Hindu lagi ngumpul, Buddha assalamualaikum, siwet ngapain bu, dereng pada mata, boten berkuah, mana kiwonten, disukan. Lari sinas dipengen jajan. Ada secara syiarnya itu paten. Nah akhirnya apa? Masuk gerakan lembutnya ini masuk orang-orang Buddha Hindu sampai dia nanya, ya Raden, siapa Raden sebenarnya? Bolehkah saya mengamalkan ilmu Raden? Boleh ibu bapak semua boleh. Asalkan niat dengan yakin. Barulah diberitahu bahwa saya adalah wali Allah. Dan kalau ibu bapaknya yakin, yuk kita baca syahadat. Nah itu, jadi gerakan Purok Wali ini dengan hakikatnya seperti Sunan Kalijaga jadi dalang wayang. Ya kan? Mempertontonkan pagelaran, tapi dituntun ke ajaran Islam. Itu hakikat wali. Betul.
Alhamdulillah ya Allah, sahabat Abi, kita banyak banget penjelasan dari beliau. Nah sahabat Abi, perlu diketahui Abah Rosyid ini khususnya yang imami di masjid ini guys ya. Dan yang imami di masjid ini nggak sembarang orang loh. Ini harus keturunan Syekh Abdullah ya Abah ya. Betul. Harus keturunannya langsung, dan beliau ini subhanallah tabarakallah sangat merunduk, dan ketika ngobrol sama saya awal pun beliau dengan santun nyapa saya bertanya, dijawab. Ya Allah, kami berterima kasih banyak Mbak Sama-sama. atas nasihatnya dan penjelasan dari Abah. Dan mungkin sedikit penjelasan buat kami yang muda-mudi untuk meningkatkan ibadahnya. Iya. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Kita minta nasihat dari Abah ya, nasihatnya beliau ya. Iya, terutama kita harus mengingat apa yang difirmankan Allah dan apa yang dijalankan oleh Rasul. Karena kita orang zaman sekarang ini, ya mau kemana kalau enggak mengikuti ajaran Rasul? Kalau enggak paham kepada ajaran Rasulnya, kita bisa belajar sejarah para wali. Karena ilmunya Rasul itu dijalankan oleh para wali. Gerakan para wali ini insya Allah menuntun kita ke ajaran Rasul. Amin ya Allah. Gitu. Jadi kan banyak ya, enggak semua orang ke pesantren. Ya. Banyak orang-orang yang nggak ke pesantren. Jadi pengetahuan agama kan terbatas. Betul. Nah kalau untuk mengetahui ajaran Rasul nggak mampu, kita belajar dari sejarahnya para wali. Betul. Amin. Insya Allah kita juga itu ajaran Rasul. Amin. Iya. Cuman di Cirebon ini ada adat, ya, ada tradisi, ada budaya, jangan dimasukkan ke agama. Iya. Iya Pak ya. Iya, jadi orang mengatakan bid'ah, Iya. mengatakan syirik, belum tentu. Karena orang yang menjalankan adat tradisi ini bukan melakukan kekufuran, Iya. tetapi mengingat perjalanan wali kala waktu dulu. Betul. Itu udah hidup dibiarkan. Iya. Apa yang nafsi-nafsi aja. Nafsi aja. Ketika orang-orang Buddha Hindu masuk agama Islam, masih memakai adat diperbolehkan, Iya. tetapi tidak untuk dipersembahkan. Betul. Itu mengingat tradisi aja, dijadikan tradisi atau budaya. Jadi sampai sekarang ini tradisi budaya kan masih ada. Iya. Seperti nadran kan, Itu masih. kepala kerbau dilempar ke tengah Laut. lautan, Iya. diiring dengan sholawat, gitu. Kalau filosofinya kan begini, kerbau itu binatang besar, tenaga gede, tapi bodoh. Iya. Itu bagian bodoh kan di kepala. Bagian kepala. Nah kalau kita ingin menyelamatkan umat atau kaumnya, untuk membuang kebodohan itu buang jauh-jauh. Itu Filosofinya. filosofinya. Alhamdulillah. Jadi banyak orang pintar ditunggangi kebo. Artinya orang udah pintar terjadi kebodohannya, korupsi Iya. atau apa, itu berarti itu main kebodohan. kebodohan. Iya. Iya, nah, makanya Alhamdulillah. itu filosofinya. Jadi kita bukan mempersembahkan kepala kerbau pada lautan. Nah, itu Filosofi ya. Jadi orang-orang zaman dulu udah nggak ada. Kalau kita belajar filosofinya itu syiar mas. Betul. Syiarnya lewat filosofi. Iya, filosofi. Isi. Iya nih apa ya. Iya. Insya Allah. Itu. Alhamdulillah ya Rob, bisa ketemu dengan beliau. Entah kenapa hari ini saya bilang ke adik saya hari ini harus datang ke Masjid Megu, Masjid Keramat Megu. Demi Allah nggak ada rencana, langsung malam ini pun saya harus datang ke Masjid Megu. Alhamdulillah ketemu sama beliau, sepuh kita, ulama kita yang wajib kita hormati ya guys. Dan tadi beliau sedikit menyampaikan nasihat buat kita, penjelasannya. Jadi biar cagar budaya masjid ini tetap dijaga dan kita junjung tinggi, karena tidak sekata dua patah, bukan hanya satu materi dua materi,
darah perjuangan orang tua kita itu subhanallah jangan diabaikan guys. Buat sahabat Abi wajib ya, sekali lagi harus datang di Masjid Kramat Megu ini ya, pas di Mampu betul. desa Megu Gede ya guys, Gang Keramat, apa Masjid Keramat ya, Iya. Kecamatan Meru ya Pak ya, Kecamatan. Kecamatan Meru guys, yang pas nanti di link deskripsinya saya kasih alamatnya nanti di channel kami. Buat Abah terima kasih banyak. Atau ada masih penjelasan yang lainnya Pak? Ya untuk sementara ini segini aja. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak atas Sebaliknya. waktunya dan nasihatnya buat kami. Syukron kasiran jazakumullah ya Pak ya. Amin. Ampura ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat Abi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sempat bincang-bincang dengan sepuh kita yang di Masjid Kramat Megu ya. Letaknya itu di Kecamatan Weru, Desa Megu ya guys. Itu masjid yang sangat bersejarah ya. Dan alhamdulillah kita sedikitnya sudah tahu inti dari kenapa masjid itu dibangun dan kenapa harus ada pendopo dan kenapa ada semacam istilahnya kuburan ya, bukan kuburan tapi itu hanyalah makom supaya ketika kita melakukan ibadah itu mengingat mati untuk sesudah ibadah yang mau dilakukan ini tidak ada lagi ibadah, untuk membuat diri kita khusyuk bahwa menghadap Allah itu hanya ketentuan satu kali sholat itu, tidak ada sholat lagi, supaya membuat diri kita itu mengistibahkan yang semacam makom itu ya. Oke lah buat sahabat Abi, thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Terima kasih sebelumnya. Salam BSD, bahagia, syukur, dan damai. Nah sahabat Abi, ini masjidnya ya, Masjid Kramat Megu Pleret ya khususnya, ini di kota Cirebon ya guys. Dan halamannya ini cukup luas ya. Tuh guys, itu gapuranya itu, yang gapura utama tadi yang saya masuk, dan ini gubukan bulitan ini katanya diganti setiap tahun guys. Atapnya itu, yang atap ininya katanya diganti setiap tahun. Dan ini dari alang-alang ya ininya, itu diganti setiap tahun guys. Dan tadi kita masuk dari pintu yang dengdek itu, yang pendek itu. Dan ini masjid pohon beringin yang tadi. Oke, kita masuk ya.